Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CSIS, contoh skripsi ilmu sosial bersama saya Didi. Pada hari ini saya akan mengoreksi proposal ya, atas nama Dedi dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Pautan Kecamatan Towo, Kabupaten Mempawah. Mari kita mulai. Baik, diidentifikasi masalah ya. Nah, ini masih sering ditemukan. Oke, baik, diidentifikasi masalah ya. Masyarakat kurang diberdayakan untuk mengelola potensi sumber daya alam. Ya, jadi sudah sering saya bilang bahwa hindari kata-kata yang kurang optimal, kurang diberdayakan, tidak maksimal untuk diidentifikasi. Maksudnya begini, kurang diberdayakan itu fenomenanya apa gitu ya. Maksudnya ketika peneliti survei awal itu harus jeli melihat lebih jelas masalahnya apa kurang diberdayakan gitu ya, dan itu harus disesuaikan dengan data fakta realita di lapangan. Misalkan pengangguran misalkan, nah gitu ya, anak-anak mudanya atau lain sebagainya, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah itu langsung aja dibilang gitu, fenomena ya. Jadi jangan menggunakan bahasa kesimpulan seperti kurang diberdayakan. Simpan dulu ini. Kata-kata seperti ini simpan dulu ya. Nanti aja setelah penelitian atau kalau ternyata kesimpulan seperti itu ya harus dibilang memang kurang diberdayakan gitu. Tapi untuk melihat kurang diberdayakan itu Anda harus bisa lihat fenomenanya apa. Nah, itu ya. Oke, lalu kemudian yang kedua juga, nah ini belum maksimal. Udah saya bilang dari awal ya, belum maksimal. Maksudnya belum maksimal peran pemerintah itu fenomenanya apa gitu. Fenomena ini kalau di pemerintahan ya implementornya gitu. Implementornya ngapain? Implementornya ngapain gitu ya. Itu yang harus dilihat ya. Jadi langsung aja bilang fenomenanya apa ya, nggak usah belum maksimal gitu ya. Oke, baik, selanjutnya nah ini fokus ya. Kalau fokus itu yang runtut ya, nulisnya yang runtut, mulai dari misalkan ini kan mau melihat implementasi ya, implementasi kebijakan. Untuk menuliskan sebuah kebijakan itu ya yang runtut dari awal. Misalkan Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian tentang kesejahteraan sosial berada di pasal berapa, di bab berapa, pasal berapa. Nah begitu, jadi berurut. Lalu kemudian di bab dan pasal tersebut itu menganalisis tentang apa. Nah gitu ya. Itu yang harus ada di fokus di sini ya. Berkaitan, kalau ini kelihatannya dia berkaitan dengan kesejahteraan sosial ya, tentang kesejahteraan sosial kalau tidak salah ya. Coba kita lihat SK-nya. Bukan ya, SK-nya tentang kesejahteraan sosial, tapi yang dibahas adalah pemberdayaan sosial. Nah,
di SK-nya itu kan berkaitan dengan pemberdayaan sosial ya. Jadi langsung saja di sini berkaitan dengan pemberdayaan gitu. Karena landasannya di undang-undang di bab sekian dan pasal sekian ya. Selanjutnya di tujuan penelitian ya. Di tujuan penelitian ini jangan ada mendeskripsikan. Iya sih memang ingin mendeskripsikan, tapi paling tidak ini harapannya adalah usahakan menjurus kepada hasil apa yang akan dicapai ya. Karena ini nanti akan dijadikan landasan dalam output penelitian ya. Hasil yang dicapai apa, dengan terimplementasinya dengan baik itu, lalu kemudian apa yang ingin peneliti sampaikan, atau solusi paling tidak gitu ya, kemana arah dari penelitian ini nanti memberikan solusi, begitu kira-kira ya. Oke, lalu kemudian, nah ini kalau ini kesalahan pengetikan aja ya. Kalau judul, subjudul itu jangan terpisah dengan isi ya. Ini sebaiknya di enter aja biar menyatu dengan yang di bawah. Oke, itu yang di bab 1 ya. Oke, baik, sekarang kita di bab 2 ya. Mari kita lihat. Ini bab tentang teori yang akan dipakai. Oke, baik, ini ya. Nanti ini kan sesuai dengan identifikasi masalah yang tadi di depan ya, di bab 1. Nanti kalau seandainya yang di depan sudah dirubah, jangan lupa ini dirubah. Sering lupa itu, kadang di depan udah dirubah, belakang belum gitu. Oke, nah ini yang berkaitan dengan tujuan penelitian tadi itu. Nah, output itu landasannya adalah tujuan tadi, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ingin memberikan apa, jadi output ini mengarah kepada solusi apa yang akan ditawarkan peneliti ketika penelitian sudah selesai. Nah, itu namanya output ya, setelah dianalisis dengan teori yang dipakai. Oke, itu ya. Lalu kemudian di pertanyaan penelitian, tentunya pertanyaan penelitian ini mengarah kepada yang pertama teorinya ya. Teorinya kan menggunakan teori dari Erwan Agus Purwanto ini ya, tentang proses implementasi kebijakan, sosialisasi, yaitu aspeknya ada sosialisasi, penyaluran, dan pemanfaatan. Nah di sini harus muncul aspek sosialisasi ya, udah betul ya. Lalu kemudian berkaitan dengan tema yang diangkat di bab dan pasal yang dituju tadi, lalu kemudian diarahkan kepada lokasi di mana itu diterapkan. Jadi unsurnya ada unsur teori ya, ada unsur kebijakan, lalu kemudian ada unsur tempatnya ya. Jadi dan ini bukan lalu kemudian kebijakan pemberdayaan sosial ya, tapi sudah mengarah ke tadi kesejahteraan sosial, karena di bab 3 pasal 12 tadi itu tentang kesejahteraan sosial. Jadi bagaimana nanti kesejahteraan sosial berdasarkan bab pasal tersebut itu apa aja. Nah, itu udah jelas di undang-undangnya ya. Oke, ini juga yang pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga ini kan pertanyaan aspek ya, sama. Jadi merujuk kepada bab pasal yang dituju ya, pasal yang dituju ya. Jangan lalu kemudian berdasarkan kebijakan implementasi kebijakan pemberdayaan sosial
kalau Anda menuju kepada kebijakan pemberdayaan sosial, nanti semua bab yang ada di undang-undang tersebut kamu harus teliti gitu. Yang tentunya itu akan lama dan juga saya kira terlalu luas gitu ya. Karena dalam sebuah undang-undang itu kebijakan kan macam-macam ya. Nah, kita lebih fokus aja kepada bab pasal yang sesuai dengan permasalahan yang muncul, yang sesuai dengan kita atau peneliti temui ketika survei awal. Nah, jadi begitu ya. Jangan kebijakan yang undang-undang yang paling tinggi itu ya kita mengarah kepada bab pasal berapanya itu ya. Oke, itu di bab 3 ya. Jadi pertanyaan ini ya sebenarnya udah betul ini ya tentang aspeknya ya. Aspek ada 3 kan aspeknya tadi itu ini ya. Sosialisasi, penyaluran dan pemanfaatan. Cuman kurang spesifik kepada bab pasalnya aja. Oke, lalu kemudian di bab 3. Oke, di bab 3 ya, mari kita mulai. Oke, di waktu penelitian. Kalau saran saya sih tidak usah pakai tabel begini ya. Karena kan proposal. Kalau proposal itu ya tentukan aja kira-kira penelitian ini akan dilaksanakan bulan apa, tahun berapa, sampai bulan apa, tahun berapa. Gitu aja udah cukup. Masalah nanti tabel seperti ini Anda laporkan nanti ketika sudah skripsi aja. Ya, jadi kapan mulai bimbingan, kapan mulai seminar, kapan seminarnya maksudnya, kapan mulai penelitian, kemudian kapan sidangnya. Nah, kan udah jelas ya. Gitu ya. Kalau proposal enggak perlu lah. Saya pikir kalau harus pakai tabel. Oke, lalu selanjutnya Oke, ini salah ketik ya. Bukan panduan dokumentasi, tapi alat dokumentasi ya. Alat dokumentasi ini kan berkaitan dengan ini instrumen ya, instrumen pengumpulan data, pedoman observasi ya, panduan wawancara dan alat dokumentasi ya, bukan panduan dokumentasi. Alat dokumentasi itu nanti ya bisa HP, perekam ya, dan lain sebagainya. Oke, baik, itu di bab 3 sudah selesai ya. Jadi karena saya lihat ini Dedi ini kayaknya udah revisi ke-5 kayaknya ya. Revisi ke-5 ya. Ya mungkin pemahamannya perlu diasah lagi ya untuk penulisan tugas akhir atau skripsi ini ya, karena inilah nanti yang akan menjadi modal Anda. Saya yakin pasti akan bermanfaat ilmu ini ketika Anda nanti sudah benar-benar terjun di masyarakat, karena di masyarakat pun nanti Anda juga harus membuat proposal ya, mempresentasikan ya, lalu kemudian mencari gagasan ya, dan memberikan ide-ide dan lain sebagainya itu ya. Jadi kemampuan itulah yang harus diasah, yang harus tertuang di dalam kemampuan membuat skripsi ini. Oke, baik, itu ya koreksi dari saya untuk proposal ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya demi perbaikan proposal ini ke depannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.